Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Kali ini saya mau bikin video kolam renang semi overflow ya teman-teman ya. Di depan saya inilah kolamnya. Di sisi kiri ini overflownya ya teman-teman ya. Jadi ini airnya tumpah ke samping, bisa dilihat. Nah, di depannya ada semacam air mancur ya teman-teman ya. Cuman untuk saat ini nggak diaktifin, memang sengaja. Jadi overflownya kepotong di air mancur ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, di samping kanannya juga overflow ya teman-teman ya. Itu yang di depan saya. Jadi airnya tumpah ya teman-teman ya. Airnya bagus ya teman-teman ya, bisa dicek, bisa dilihat. Bahkan debu pun nggak ada ya teman-teman ya, lumut juga nggak ada. Karena yang jelas kolam renang ini dilakukan maintenance secara berkala ya teman-teman ya. Selalu dicek kadar pH klorinnya supaya aman, supaya tidak tumbuh lumut. Nah, kelebihan kolam renang overflow ini, jadi debunya tidak ngumpul ya teman-teman ya. Bisa dilihat permukaannya pun bersih, tidak ada debu. Karena apa? Karena debunya langsung tumpah ke selokan overflow ya teman-teman ya. Nah, tumpahnya di depan saya itu, terus sama yang di sebelah sana ya kawan-kawan ya. Oke, bisa dicek. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin kolam renang, sebaiknya kalau ada dana lebih, mending bikinnya semi overflow ya teman-teman ya. Nggak harus full overflow, tapi semi overflow pun sangat membantu ya teman-teman ya. Nah, cuman kalau untuk kolam renang overflow atau semi overflow, yang jelas membutuhkan lahan yang sedikit agak luas ya teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti ada penampungan buat balancing tanknya, ada buat ruang mesinnya, dan ada lebih buat selokan yang ada di sekeliling kolam renangnya ya teman-teman ya. Tapi jika budgetnya standar, terus lahannya pun nggak begitu luas ya, solusinya kolam renang skimmer ya teman-teman ya. Cuman tahu sendiri kalau skimmer yang jelas tidak sebersih kolam renang overflow atau semi overflow seperti di depan saya ini ya teman-teman ya. Kalau kolam skimmer itu cenderung dia hanya ada satu lubang, yaitu satu lubang skimmer. Jadi kayak semacam debu atau daun yang rontok itu cuman masuk di satu lubang saja, yaitu lubang skimmer. Beda dengan kolam renang yang ada di depan saya ini semi overflow. Jadi debu maupun daun bisa langsung tumpah ke selokan ya teman-teman ya. Bisa dilihat, makanya airnya cenderung selalu bersih. Tuh, debu saja tidak ada ya teman-teman ya. Inilah kelebihan kolam renang model overflow atau semi overflow ya teman-teman ya. Kolam renang di depan saya ini ukurannya 3 kali 15 ya teman-teman ya. Jadi dia modelnya manjang, kecil cuman panjang ya teman-teman ya. Dan ini obatnya sangat irit sekali, karena sirkulasinya pun maksimal ya teman-teman ya. Jadi jika kolam renang teman-teman mau selalu bersih, jernih, tentunya sirkulasinya harus maksimal ya teman-teman ya. Ya minimal 7-8 jam lah setiap harinya. Itu pun kalau lebih lama lebih bagus ya teman-teman ya, tapi idealnya segitu. Bisa dilihat ini, padahal di atasnya ada pohon ini ya teman-teman, itu lihat tuh, pucuk merah ya teman-teman ya. Pucuk merah ini kalau rontok luar biasa.
Ya cuman kenapa kolam renang ini selalu bersih ya, karena itu. Jadi daunnya misal rontok ke kolam, dia langsung tumpah ke selokannya ya teman-teman ya. Nah nanti di selokannya ada saringan, jadi daun-daun nanti ketahan di saringan yang masuk ke balancing tanknya ya teman-teman ya. Jadi nggak sampai masuk ke strainer pompa kolam renang. Dan ini obatnya juga cukup simpel ya teman-teman ya. Obatnya cuman granuler. Biasanya kita ngasihnya juga nggak banyak ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah itu putih-putih itu obat ya teman-teman ya, itu namanya granuler. Ngobatnya pun secukupnya, menyesuaikan tes pH klorin tes klorinnya ya teman-teman ya. Jika klorinnya dicek masih ideal ya kita tambahin secukupnya. Namun jika klorinnya ngedrop ya kita menambahnya juga lumayan. Harus distandarin ya teman-teman ya. Pengobatan juga nggak boleh kurang, juga nggak boleh lebih ya teman-teman ya. Jika kurang nanti efeknya ke air. Air mudah ditumbuhin lumut ya teman-teman ya, juga banyak bakteri. Namun jika kelebihan obat juga nggak bagus ya teman-teman ya. Nggak bagus buat si perenang maksudnya. Karena efek dari klorin ini sangat luar biasa ya, apalagi buat kulit-kulit yang sensitif ataupun kulit anak kecil ya teman-teman ya, yang masih tipis. Bisa mengakibatkan kulit kering, kadang gatel, mata pedih, dan lain sebagainya lah ya teman-teman ya. Udah saya bikinin video. Di video saya yang lainnya pasti ada kelebihan atau kekurangan pH klorin kolam renang ya teman-teman ya. Kali ini saya hanya mereview kolam renang overflow dan kelebihannya saja ya teman-teman ya. Bisa dilihat kolamnya teman-teman ya, bersih. Ini sebenarnya kolam lama ya teman-teman ya, maksudnya konstruksi lama, bukan konstruksi baru. Cuman ini konstruksinya sangat luar biasa nih, bagus ya teman-teman. Ini nggak ada kebocoran sama sekali, jadi konstruksinya sangat paten ini. Airnya juga luar biasa ya teman-teman ya, jernih sekali. Inilah kelebihan kolam renang overflow atau semi overflow ya teman-teman ya. Kolam renang selalu bersih, selalu jernih, dan tentunya penampilannya lebih oke dibanding kolam renang model skimmer box ya teman-teman ya. Tapi ya tidak apa-apa, semua menyesuaikan budget dan lahan ya teman-teman ya tentunya ya. Ini hanya untuk memberi apa sih namanya ya, supaya teman-teman sebelum membuat kolam ada perbandingan lah antara kolam renang skimmer ataupun kolam renang overflow seperti di depan saya ini ya teman-teman ya. Jangan lupa dukung terus channel saya teman-teman ya. Nanti saya akan banyak memberikan tutorial-tutorial tentang kolam renang maupun solusi-solusi pengobatan. Jika kolam renang Anda merasa ada yang kurang, nanti bisa ditanyakan di komen ya. Saya akan menjawab semampu saya dengan pengalaman saya ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.